Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Agustina Saputri dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di video ini saya akan membahas mengenai momentum dan impuls. Yang pertama adalah momentum. Momentum adalah besaran yang terdapat pada suatu benda atau partikel yang bergerak, di mana semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Begitu pula, semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar pula momentumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran momentum sebanding dengan massa dikali dengan kecepatannya. Apabila dirumuskan, maka dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V, dengan P merupakan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Perlu diketahui bahwa momentum adalah merupakan besaran vektor, sehingga perlu diperhatikan arahnya. Untuk lebih memahami materi momentum, mari kita menyelesaikan persoalan berikut. Mobil A yang bermassa 500 kg bergerak dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 50 meter per sekon. Sedangkan mobil B yang bermassa 400 kg bergerak dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 meter per sekon. Tentukanlah besar dari dan arah momentum total dari kedua mobil tersebut. Di sini diketahui massa mobil A adalah 500 kg, massa mobil B adalah 400 kg, kecepatan mobil A adalah 50 meter per sekon, dan kecepatan mobil B adalah 60 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah momentum total dari kedua mobil tersebut. Apabila digambarkan, dimisalkan kota A berada di sebelah kiri dan kota B di sebelah kanan. Dengan begitu, mobil A akan mengarah ke arah kanan dengan kecepatan 50 meter per sekon. Sedangkan mobil B mengarah ke kiri dengan kecepatan 60 meter per sekon. Karena momentum adalah besaran vektor, sehingga arah ke kiri ditandai dengan tanda negatif. Rumus dari momentum total adalah momentum A dijumlahkan dengan momentum B, di mana momentum memiliki rumus massa dikali kecepatan, sehingga massa A dikali dengan kecepatan A dijumlahkan dengan massa B dikali dengan kecepatan B. Tinggal dimasukkan angkanya, yaitu 500 dikalikan dengan 50 dijumlahkan dengan 400 dikalikan dengan negatif 60. Sehingga akan menghasilkan 2500 dikurangi 2400. P total adalah 100 kg meter per sekon. Karena total positif, sehingga arah dari momentum adalah ke kanan. Contoh penerapan konsep momentum ini dapat kita lihat dalam penggunaan pistol, di mana saat pistol ditembakkan, maka pistol akan mundur ke belakang. Momentum pistol mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang keluar dari pistol tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu adalah mengenai impuls. Impuls adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Semakin besar gaya yang diberikan, maka impuls akan semakin besar. Semakin sedikit waktu yang diperlukan saat kontak terjadi, maka impuls pun akan semakin besar. Sehingga dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, di mana I merupakan impuls dengan satuan Newton sekon, F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dengan satuan sekon. Impuls juga merupakan besaran vektor, sehingga perlu diperhatikan juga arah gerak benda. Untuk lebih memahami materi mengenai impuls, mari kita menyelesaikan persoalan berikut. Sebuah bola dalam keadaan diam ditendang dengan gaya 60 Newton dalam waktu 0,2 detik. Berapakah impuls yang terjadi pada bola tersebut?
Diketahui bahwa gaya atau F adalah 60 Newton dan delta T atau waktu adalah 0,2 sekon. Dan yang ditanyakan adalah impuls dari bola tersebut. Impuls memiliki rumus F dikali delta T. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui di rumus tersebut. Sehingga impuls sama dengan 60 dikali 0,2 menghasilkan 12 Newton sekon. Maka impuls bola tersebut adalah 12 Newton sekon. Penerapan konsep impuls dapat kita lihat pada penggunaan sarung tinju oleh petinju. Penggunaan sarung tinju dimaksudkan agar kontak antara petinju dengan objek tinjunya menjadi lebih lama sehingga gaya impuls makin kecil dan rasa sakit pun lebih ringan. Prinsip yang sama juga digunakan oleh helm, di mana di bagian dalam helm terdapat bagian yang lunak yang terbuat dari spons atau gabus yang bertujuan untuk memperlama kontak antara kepala dengan aspal apabila terjadi kecelakaan sehingga rasa sakit yang ditimbulkan juga semakin kecil. Hubungan antara momentum dan impuls. Gaya yang diberikan pada sebuah benda yang bergerak dapat mengubah momentum pada benda tersebut. Dicontohkan sebuah bola dilemparkan menuju tongkat. Saat bola menumbuk tongkat tersebut dengan kecepatan tertentu, maka bola akan dipantulkan sehingga kecepatan pada bola tersebut akan berubah. Begitu pula dengan arah dan momentumnya. Peristiwa ini disebut juga sebagai perubahan momentum dengan simbol delta P. Delta P memiliki rumus P akhir dikurangi dengan P awal atau kita sebut dengan P2 dikurangi dengan P1, di mana P adalah momentum. Sehingga dapat ditulis juga sebagai delta P sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. Diperingkas dengan M dikali dengan V2 min V1 atau M dikali delta V. Delta V, rumus dari delta V adalah A dikali delta T, sehingga dapat pula ditulis sebagai M dikali A dikali delta T. M dikali A merupakan rumus dari gaya, sehingga dapat pula ditulis sebagai F dikalikan dengan delta T, yang dimana rumus ini merupakan rumus dari impuls. Dengan kata lain, delta P atau perubahan momentum sama dengan impuls. Disinilah hubungan antara momentum dan impuls. Di sini ada soal yang berbunyi sebuah bola bermassa 400 gram bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon menuju dinding dengan arah tegak lurus. Kemudian bola menabrak dinding dalam waktu 0,5 detik. Bola memantul tegak lurus dari dinding dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berapakah gaya yang diberikan? Diketahui masanya adalah 400 gram. Sedangkan satuan massa adalah kilogram, sehingga gram dijadikan menjadi kilogram terlebih dahulu, menjadi 0,4 kilogram. Dengan kecepatan awal 12 meter per sekon dan kecepatan setelah memantul adalah 8 meter per sekon, dengan selang waktu 0,5 sekon. Bila diilustrasikan, bola bergerak tegak lurus menuju dinding dengan kecepatan 12 meter per sekon. Kemudian bola tersebut menubruk dinding sehingga memantul tegak lurus pula dengan kecepatan 8 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah gayanya. Impuls sama dengan perubahan momentum, sehingga impuls juga bisa dituliskan sebagai P2 dikurangi P1. Impuls sendiri memiliki rumus yaitu F dikali delta T,
sehingga dapat ditulis sebagai F dikali delta T sama dengan MV2 dikurangi MV1. Kita tinggal memasukkan angkanya, di mana F dikali 0,5 sama dengan 0,4 dikali min 8. Mendapat min 8 karena ingat impuls adalah besaran vektor. Setelah bola memantul, bola mengarah menjauhi dinding. Dalam ilustrasi digambarkan sebagai arah kiri sehingga mendapatkan hasil negatif. Kemudian dikurangi dengan 0,4 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 0,5 F sama dengan negatif 3,2 dikurangi 4,8 sama dengan negatif 8. Gayanya sama dengan min 8 dibagi dengan 0,5, menghasilkan negatif 16. Nilai mutlak dari F sama dengan 16 Newton dengan arah ke kiri. Jadi bola tersebut diberi gaya 16 Newton sehingga mengarah ke kiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.